tidak menggunakan rujukan pasal hukum yang lebih tinggi begitu. Itu terima kasih. Mungkin nanti berkembang kepada teman-teman, silahkan ini menginovasi pertanyaan atau penjelasan yang perlu kita matangkan dalam rapor dan perubahan ini. Sekali lagi mohon untuk disampaikan, dijelaskan Pak Hadis maupun Pak Wakil Ketua Semalu, Pak Hadis. Pak Hadis dari dua Pak Hadis ya, di sini. Beserta perubahannya, khususnya di pasal 22 ya Pak Arsya, pasal 2 yang berbunyi bahwa Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Disitulah mungkin kuncinya Pak, pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus-menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk. Nah, itulah, atas dasar itulah mungkin dari Dinas Dukcapil memohon terkait perubahan dari perda ini. Sebenarnya mungkin Pak Harisya dengan diterbitnya PP ini sejak itu diundangkan mungkin sudah tidak memungut lagi ya. Sudah sejak diundangkannya PP itu ya. Ya, mungkin penerapannya sudah dilaksanakan ya Pak Harisya. Nah, mungkin itu Pak sedikit dari penjelasan mungkin secara nanti detailnya dari Dukcapil. Mungkin itu Pak dari saya. Revisi di pasal-pasal ada 2 pasal yang terkait, pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 A dan sampai E. Jadi pasal 83 ayat 1 dan pasal 2 huruf A sampai E ya. Pasal 85 ayat 1 huruf A sampai L, pasal 85 ayat 2 dan 3. Ini yang kami usulkan untuk dilakukan revisi. Kenapa kita mengusulkan ini? Memang kita melihat aspirasi masyarakat selama kita pelayanan ke desa ini memang banyak yang menjadi kendala. Jadi kendalanya apa? Dengan biaya 100.000 yang kita bebankan itu mereka sudah enggan juga. Padahal kita datangin itu, enggan untuk mengurus. Ya. Nah, setelah kita tiadakan mulai Januari 2020 tadi ini, itu antusias masyarakat luar biasa. Kita melihat itu antusiasnya luar biasa mengurus administrasi kependudukan, baik itu akte kelahiran, kematian, KIA, akte perkawinan, KK dan KTPL. Ini luar biasa sambutannya. Kalau saya hitung-hitung di awal Januari ini saya sudah turun ke 10 desa, itu sekitar yang belum tercover ya kemarin sekitar 4% kualitas kependudukan itu sekarang sudah sekitar 2000-an yang kita layani. Ini baru 10 desa, ya kan? Dari 2000-an. Artinya itu KIA, KTPL, akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini sudah sekitar 500-an yang kita dapatkan. Nah, gambaran inilah kita melihat kenapa ini harus kita bebaskan mereka, kita gratiskan pelayanan itu. Ya kan? Nah, tadi apa yang dikatakan Pak Karno, kalau orangnya akhirnya dia tidak disiplin, kita berikan denda gitu ya. Kalau dalam kita namanya denda. Nah, seperti kalau orang usianya sudah 18 tahun ke atas, dia tidak mengurus akte kelahiran, dia kena denda 100.000. Di aturan yang lama, ya kan, yang waktu kita revisi. Nah, orang yang sudah menikah ke gereja tidak melapor ke Capil selama 2 bulan, dia kena denda 150.000. Kalau satu pasang berarti 300.000. Nah, ini juga kita hapus. Kemudian orang asing yang datang ke dari masuk ke imigrasi, ya kita berikan sanksi, kita terhapus. Nah, kenapa ini kita usulkan untuk dihapus? Ya, aturan di atasnya memang sudah melarang. Ya.
tidak membolehkan. Pertama, tadi yang disampaikan pertama tadi oleh Pak Ajis, kita tambahkan ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006. Pasal 79A yang berbunyi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Ya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya, tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006. Jadi pasal 79A berbunyi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Ini salah satu. Yang kedua tadi apa disampaikan Pak Adis, yaitu peraturan pemerintah PP nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang status kependudukan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang kependudukan. Pasal 22 berbunyi Bupati atau Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf E secara terus-menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk. Nah, dua undang-undang ini, dua aturan inilah yang dasar kita. Pertama undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah. Ini sebenarnya sudah kuat. Artinya perda kita ini sudah 5 tahun kita jalankan, sebenarnya sudah dilaksanakan, ya kan? Jadi ya sebenarnya segeralah untuk menghapus, karena saya sudah menelpon 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim ini, tidak ada satupun yang memungut, tinggal pasir aja, ya kan? Nah, dalam penilaian ombudsman kita kalau ada pemungutan itu kita nggak bagus nilainya gitu, skornya rendah. Makanya kita kemarin lapor dengan ombudsman untuk periksa 2019, kita dapat ranking 2, ya kan? Karena juga kita tidak memungut itu. Kalau kita masih memungut, otomatis tingkat pelayanan kita jelek. Ya, apa saya sampaikan tadi yang saya ke desa-desa, itu antusias masyarakat luar biasa dengan tidak ada biaya yang kita pungut. Karena masih banyak itu yang pelayan tahun-tahun lalu yang ada pungutan itu, mereka tidak ambil, sudah kita cetak, sudah kita buang. Alasannya dengan 100.000 tadi. Makanya dengan ada ini, saya melihat ini harus segera. Ya, artinya kepala dinas juga kan dari kita tahun 2020 ini mulai Januari tidak kita pungutan. Jadi memang tidak ada. Kan kalau umpamanya sanksi satu hal aja, karena ada bantuan daripada pemerintah umpamanya kan, itu tanpa ada mereka misalnya harus melakukan sesuatu ya juga pasti mereka sudah tetap keinginannya mendapat itu, harus dia dengan sadar sendiri melengkapi umpamanya bagi pembagian beras rasin contoh gitu, itu kan harus ada punya KTP, kartu keluarga. Nah, walaupun tanpa ada itu ya pasti mereka juga pasti antusias untuk mengurus itu karena untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jadi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 kemudian PP Nomor 40 ini sudah kita ketahui bersama ya. Maka tadi saya katakan juga bahwa kita tidak bisa juga menyamakan daerah yang lain dengan daerah kita, apalagi daerah kita sini kan Pak ya, kita tahu sendiri terdiri daripada 10 kecamatan dan satu kecamatan itu pun ya daerahnya pun luar biasa kan, untuk menjangkaunya berbagai hal yang ekstrim lah. Nah, jadi contoh saja ya, kita sudah berterima kasih juga kepada Dukcapil bahwa dimanapun desa yang misalnya dilakukan jemput bola yang memang ada. Bukan tahun ini diberlakukan, jauh sebelumnya. Iya. Kita perlu ketahui perda itu kan jauh Pak di bawah levelan daripada undang-undang dan peraturan pemerintah. Tapi nggak apa-apa lah, nggak sama sekali kan, terlambat nggak apa-apa. Yang kedua, ya kami menyambut baik, sebetulnya juga perlu sosialisasi, jauh sebelum sosialisasi. Kalau tadi Pak Akun bilang kalau ada desa yang terkoneksi ada internetnya, otomatis pertanyaannya di tempat kita 139 desa, 5 kelurahan, oke lah kelurahan ditinggalkan. Kan ada, bukan ada, banyak. Ini Muara Pasu baru mau dipasang towernya, belum jadi juga kan. Paling dekat aja kan, berapa aja. Nah dari yang common masuk ke dalam, ya trik-triknya bagaimana lah. Ini kan kita mau jemput bola.
betul-betul sudah. Apa kesimpulan dari Bapak tentang penghapusan sanksi administrasi kependudukan dengan catatan sipil ini, Pak? Setelah kita yang tergabung dari Pansus 1 ini melakukan perbandingan ke luar daerah yang kita lakukan Jakarta maupun Surabaya, memang di sana masih diberlakukan itu. Namun dengan kondisi kita di Kabupaten Pasir, artinya dengan Undang-Undang nomor berapa itu 23 ya? 23, kemudian peraturan pemerintah nomor 40 ya. Nah, jadi dari turunan itu ya kita yang tergabung dalam Pansus 1 khususnya pribadi itu kami menyetujui untuk di drop itu sehingga tidak diberlakukan lagi, mengingat juga animo daripada masyarakat sebelum itu pun di drop sudah dengan adanya diperlakukan oleh Dukcapil tentang penghapusan semua pembiayaan itu ya sangat tinggi sekali. Nah, maka dengan ini kami menarik kesimpulan khususnya kita dari Pansus 1 menyetujui itu supaya tertib administrasi untuk masyarakat Kabupaten Pasir itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu dari kesimpulan dari kami, dan kita tahu bahwa ya masyarakat sekarang juga dengan adanya informasi ini gratis ya, itu tadi dikatakan sangat tinggi sekali animo, isinya keterangan daripada Dukcapil sendiri dengan yang capaian-capaian untuk dilakukan tim administrasi ya dari pihak Dukcapil pun sudah melakukan langkah-langkah konkret. Mereka sudah misalnya jemput bola ke desa-desa, dan kita ketahui bersama tadi apapun keinginan daripada masyarakat selain daripada KTP yang memang belum adanya misalnya terkoneksi dengan internet, ya itu memang akan dikeluarkan paling lambat di 3 hari, itu tetap di kantor Dukcapil yang ada di Kabupaten Pasir. Namun hal-hal yang lain pada saat masuk permohonan hari itu juga akan diselesaikan. Ya, kami juga menyambut baik pelayanan daripada Dukcapil Kabupaten Pasir. Mungkin itu dari